Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bikin bumbu dasar putih, kuning, dan merah. Jangan lupa subscribe Dapur Movie, like, komen, dan juga share ya. Berikut ini adalah bahan untuk bikin bumbu dasar putih, kuning, sama merah. Jangan lupa disangrai dulu kemirinya ya. Berikut ini adalah bahan-bahan untuk bumbu dasar putih, kuning maupun merah. Jangan lupa bahan-bahan segarnya harus dicuci dulu ya ibu-ibu dan dikeringkan. Nah, bisa kita lihat nanti untuk penjelasan lebih jauh untuk bahan bumbu-bumbu ini ada di deskripsi ya. Untuk cabai merahnya kita bisa potong-potong kecil-kecil supaya nanti mudah untuk dihaluskan. Dan cabai merah itu bijinya bisa dibuang ataupun tetap dipakai. Kalau mau dipakai nanti bumbu merahnya akan lebih pedas. Kita haluskan untuk bahan bumbu dasar putih ini lebih dulu karena nanti urutannya adalah kita bikin bumbu dasar putih, kuning, kemudian baru merah. Karena chopper bisa tidak perlu dicuci, jadi tinggal lanjut saja. Makanya kita perlu untuk menghaluskan bumbu dasar yang putih dulu. Kalau biasanya kalau ibu-ibu nggak punya chopper itu bisa pakai blender. Nah, kelebihannya kalau pakai chopper, ini saya pakai merek Mitochiba. Ini teksturnya seperti kita kalau menghaluskan bumbu pakai cobek. Jadi kita bisa lihat di sini teksturnya lebih kasar dibandingkan kalau kita pakai blender. Jadi ini kita nggak perlu air. Di sini bahan bumbu dasarnya kita pakai minyak goreng. Nah, kalau sudah sisihkan dulu ya. Kita haluskan dulu untuk bahan bumbu dasar kuning sedikit-sedikit karena biar nanti halusnya juga cukup merata. Nah, ini bumbu dasar kuningnya sudah siap. Kita sisihkan dulu, kemudian lanjut menghaluskan bumbu dasar merah. Untuk bahan seperti gula, garam, lada maupun ketumbar kita nanti masukkan ketika kita menumis bumbu dasar putih, kuning maupun merah. Jadi tidak ikut kita haluskan di chopper.
Nah, semua bahan dari bumbu dasar sudah siap. Jika mau awet, nah kita akan tumis dengan waktu tertentu. Karena ini saya bikinnya untuk bumbu dasar putih itu hanya satu resep, jadi kurang lebih butuh waktu 15-20 menit dengan menggunakan api kecil. Masukkan garam, gula, ketumbar, dan juga lada. Jangan lupa ketika kita numis, aduk terus ya supaya tidak gosong. Nah, seperti ini, jangan sampai ditinggal-tinggal Bu Ibu. Kita tumis sampai minyaknya terpisah seperti ini. Nah, kalau minyaknya sudah terpisah, kita bisa matikan kompornya dan nanti proses untuk didinginkan. Selanjutnya untuk proses menumis bumbu dasar kuning juga sama. Ini saya gunakan juga satu resep untuk membuat bumbu dasar kuning. Nah, ini saya tambahkan bubuk kunyit ya, supaya warnanya lebih menyala kuningnya. Tumis sampai nanti keluar minyaknya terpisah. Ini minyaknya sudah mulai terpisah. Setelah itu kita bisa matikan kompor dan kemudian bumbu dasar kuning kita dinginkan lebih dahulu. Nah, ini adalah proses akhir dari masak kita hari ini, yaitu menumis bumbu dasar merah. Saya bikinnya 2 resep ya Bu Ibu, karena kalau untuk bumbu dasar merah memang paling banyak saya gunakan untuk memasak, karena bisa digunakan untuk memasak macam-macam. Nah, ini keluarga lebih suka untuk masakan-masakan yang memang menggunakan bumbu dasar merah. Ini saya tumis sama juga sampai minyaknya nanti terpisah. Untuk bumbu dasar putih, kuning maupun merah, saya tidak menggunakan MSG atau bahan-bahan pengawet, jadi ini kita bisa masak lebih sehat. Untuk bumbu dasar yang kita buat hari ini bisa awet sampai kurang lebih 1 bulan bahkan 2 bulan ya, ketika kita sudah masukkan di lemari pendingin. Jadi masak kita jadi lebih praktis, apalagi untuk ibu-ibu yang bekerja atau ibu rumah tangga yang sangat sibuk, jadi nggak sempat untuk belanja. Stok bumbu dasar putih, kuning maupun merah ini sangat membantu sekali pekerjaan kita di dapur. Nah, bumbu dasar ini juga bisa kita jual Bu Ibu. Kita kemas dalam botol seperti ini. Kita beli kertas segel, nanti direkatkan dengan setrika seperti ini. Nanti kita juga bisa pasang stiker ya. Nah, kita bisa desain sendiri, kemudian kita cetakkan, kemudian kita segel botolnya dengan plastik string. Nah, ini saya bikin sendiri desainnya, kemudian saya cetak di percetakan. Nah, ini kalau Bu Ibu semua mau berencana untuk jual. Nah, ini adalah plastik string yang saya beli dalam bentuk gulungan. Saya potong sendiri sesuai ukuran dan saya menggunakan hot gun mini yang saya beli di aplikasi Shopee seperti ini, jadi lebih mudah untuk merekatkan. Nah, kalau nggak punya hot gun mini bisa pakai hair dryer, tapi ini lebih praktis dan lebih efisien kalau pakai hot gun mini karena lebih cepat merekat di botol. Nah, ini semua sudah rampung Bu Ibu. Kita punya stok bumbu dasar siap masak, putih, kuning, dan merah, dan juga bumbu dasar yang siap dijual. Terima kasih sudah menonton Dapur Movie. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan video-video masak kita selanjutnya ya yang menginspirasi. Terima kasih.